Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nur Ifka dengan NIM 2409015011018, Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang Sistem Informasi Akuntansi. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa tujuan pembelajaran yang sangat penting untuk dipahami bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia akuntansi perusahaan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Dalam bidang akuntansi, ada yang disebut dengan sistem informasi akuntansi atau disebut dengan SIA. Secara umum, sistem informasi akuntansi ini membantu manajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan, mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan menghasilkan laporan keuangan. SIA yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara tepat dan akurat mengenai perusahaan, seperti dalam hal besarnya kas yang dimiliki perusahaan, besarnya saldo utang yang harus dilunasi perusahaan, banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan, dan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, kita akan membahas persamaan dasar akuntansi terlebih dahulu. Dalam melakukan pencatatan akuntansi, ada banyak istilah yang paling sering kita temukan, yaitu debit dan kredit, di mana debit dicatat di sebelah kiri dan kredit dicatat di sebelah kanan. Kemudian, pencatatan akuntansi juga menggunakan akun-akun yang klasifikasi umum yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang dimana akun-akun tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian dasar, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pencatatan yang dilakukan pada sisi debit dan kredit ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam dunia akuntansi, yang disebut dengan saldo normal. Keterkaitan antara akun-akun tersebut dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, di mana ekuitas di sini yaitu termasuk pendapatan dan beban. Selanjutnya, pada laporan keuangan, seluruh akun tersebut setelah diklasifikasikan dan diolah dalam sistem akuntansi akan menjadi informasi yang dilaporkan melalui laporan keuangan. Menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 laporan keuangan yang umum digunakan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas laporan tersebut satu persatu. Pertama, laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan berisi laporan akuntansi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir suatu periode pada suatu entitas, seperti yang digambarkan pada laporan yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari 2 bagian besar, yaitu untuk mengetahui laba dan rugi, yang berarti laporan ini juga bertujuan untuk menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode, apakah perusahaan mendapatkan laba atau untung, atau perusahaan mendapatkan rugi. Kemudian yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan data perubahan yang terjadi seperti setoran modal atau perolehan laba neto. Apabila laba, maka modal akan bertambah, dan apabila rugi, modal akan berkurang. Selanjutnya, laporan arus kas. Pada laporan arus kas, laporan memperlihatkan sumber arus kas masuk dan penggunaan arus kas keluar perusahaan, yang terpusat pada 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan CALK, merupakan
pengungkapan baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan dari akun-akun yang dilaporkan, atau peristiwa yang dihadapi oleh peristiwa yang dapat memengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada siklus akuntansi. Di sini digambarkan siklus pencatatan akuntansi yang dimulai dari mengidentifikasi peristiwa dan melakukan pencatatan transaksi, di mana pada saat peristiwa terjadi kita melakukan pencatatan transaksi dengan menjurnalnya, kemudian memindahkan atau memposting ke buku besar. Kemudian setelah memposting ke buku besar, kita memposting ke neraca saldo sampai ke kertas kerja. Kemudian selanjutnya setelah neraca saldo jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo disesuaikan sehingga terjadi laporan keuangan yang terkait dari kertas kerja. Kemudian setelah laporan keuangan kita buat jurnal penutup, lalu neraca saldo sudah penutupan. Terakhir, jurnal pembalik. Dari bagian tersebut dapat dijelaskan bahwa siklus akuntansi yang merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengolah data keuangan hingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Sekian dari penjelasan materi mengenai sistem informasi akuntansi beserta siklus akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi audiens sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.